Pada kesempatan kali ini saya Yantoga Hilirus Muarasa Langge Siregar beserta dengan rekan saya Triyoga Pradipta akan membahas mengenai pembinaan narapidana terorisme dalam lapas. Coba jelaskan bagaimana pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas menurut Yoga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yantoga. Pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas itu bagaimana? Ya, menurut saya pembinaan narapidana terorisme di lapas itu sama dengan pembinaan dengan kasus-kasus narapi yang kasus-kasus lain. Tetapi ada perbedaannya sedikit karena mereka telah membumi hanguskan kesadaran berbangsa dan bernegara mereka. Maka dalam itu kita perlu upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme, perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikalis teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Adapun pembinaan yang dilakukan meliputi yang pertama pembinaan kepribadian, yang kedua pembinaan kemandirian, yang ketiga pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk pembinaan napi teroris, petugas lapas harus paham bahwa perlakuan terhadap mereka juga ada perlakuan khusus baik dalam pengawasan maupun pembinaan. Perlakuan terhadap mereka lebih bersifat persuasif, namun tidak mengesampingkan keamanan dan kewaspadaan. Sekian, terima kasih. Sekian itu saja Yantoga, terima kasih. Apakah ada kasus yang penyimpangan pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas? Terima kasih kepada rekan saya Yantoga yang telah memberikan pertanyaan, apakah ada kasus pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas? Jawabannya yaitu ada. Baiklah, saya akan mengambil sebuah berita di Detik News yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2019. Napi teroris di Aceh kabur dari lapas setelah kelabui sipir. Kronologisnya tersebut yaitu salah seorang narapidana kasus terorisme di lapas kelas 2A Lok Sumawe Aceh yang bernama Irwan berumur 41 alias Abu Granat ingin menjenguk mertuanya yang sakit, dan di dalam perjalanan pengawalan tiba-tiba Irwan merasakan sakit perut dan petugas memutuskan untuk berhenti ke masjid, singgah ke toilet karena Irwan sakit perut. Dan setelah menunggu sekitar 10 menit lebih, petugas tersebut merasakan kejanggalan. Kok Irwan ini tidak keluar-keluar? Dan petugas pun memanggil-manggil, meneriaki, dan tidak ada jawabannya. Dan di saat itulah petugas memutuskan untuk mendobrak pintu WC masjid tersebut. Dan di saat mendobrak pintu WC tersebut, petugas bertanya-tanya, kok tidak ada Irwan di dalam sini? Dan petugas pun bisa memutuskan bahwa Irwan kabur dari lubang ventilasi yang sangat sempit, sehingga Irwan berhasil kabur mengelabui para sipir. Dan selang sekitar 6 hari, pihak Posko Satgaswil Densus 88 di Medan, Sumatera Utara, berhasil menangkap Irwan tersebut. Dalam kronologisnya, Irwan menyerahkan diri ke polisi. Dalam lanjutannya kasus tersebut, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Eri Apriano dalam keterangannya belum menjelaskan kronologinya Irwan menyerahkan diri ke kantor polisi. Baiklah, itu salah satu kasus, dan masih banyak kasus yang lain. Saya mengambil salah satu kasus tersebut. Terima kasih. Apakah ada solusi yang terbaik untuk mengatasi agar tidak ada penyimpangan narapidana terorisme di dalam lapas? Kepada rekan saya yang Yantoga Siregar yang telah memberikan pertanyaan, yaitu solusi.
Solusinya sangat banyak, yaitu yang saya bisa tangkap cuma 3, yaitu pembinaan kepribadian, bagaimana kita membersihkan kepribadian mereka, yaitu dengan melakukan pembinaan fisik, jasmani, rohani, sehingga kepribadian dia yang dahulu buruk menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, kemandirian, ya, bagaimana kita cara membersihkan kemandirian dia sehingga bisa dipercaya lagi oleh masyarakat yang luas. Yang ketiga yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sangat pokok yang paling penting, karena sebelumnya narapidana kasus terorisme ini menganut sistem ideologi yaitu radikalis teroris, dan kita menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Maka disinilah sangat kebutuhan penting para petugas-petugas untuk selalu menasihati dia bagaimana sih berbangsa bernegara itu yang baik, dan terus memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang baik. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Dan menurut Yantoga bagaimana? Terima kasih atas jawabannya rekan Trioga. Dapat saya ambil kesimpulan dari jawaban rekan tersebut menyeret ke sebuah pentingnya pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas yang lebih ditekankan mengarah ke pembinaan Pancasilanya, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara mereka harus lebih ditajamkan, karena itu sangat penting untuk merubah pola pikir mereka yang sebelumnya radikal menjadi Pancasila. Tentu tahap-tahap ini penting ketelitian, kewaspadaan dalam menangani mereka agar mereka dapat kembali menjadi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Itu yang dapat saya ambil dari jawaban Anda. Sekian dan terima kasih.